Hai teman-teman, selamat datang di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di video kali ini kita bakal bahas topik yang relevan banget di dunia kuliah dan kerja, yaitu public speaking. Nah, banyak orang ngira public speaking itu harus selalu di panggung besar. Padahal, presentasi kelas, rapat organisasi, atau ngobrol di depan kelompok kecil juga termasuk loh. Public speaking itu pada dasarnya adalah seni atau keterampilan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif. Ruang lingkupnya luas, bisa bersifat informatif, persuasif, bahkan hiburan. Jadi bukan cuma presentasi ilmiah aja ya. Sejarah public speaking panjang banget, berawal dari Yunani kuno. Aristoteles bahkan menulis teori retorika yang sampai sekarang masih dipakai. Lalu berkembang ke era Cicero di Romawi, dan hari ini kita bisa jadi public speaker lewat YouTube, podcast, atau webinar. Kenapa sih kita perlu belajar public speaking? Karena ini skill penting di dunia nyata. Pertama, bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, bikin kamu lebih terstruktur saat menyampaikan ide. Ketiga, memperluas jaringan profesional. Dan di dunia akademik, presentasi tugas, sidang, bahkan organisasi kampus semuanya butuh kemampuan ini. Ngobrol sama temen beda ya sama public speaking. Di sini, kamu perlu struktur, kontrol emosi, dan kesadaran audiens. Kalau ngobrol biasa ya bebas saja. Tapi saat presentasi, harus punya alur yang jelas dan pesan yang nyampe. Banyak banget mitos soal public speaking. Nih, beberapa yang sering saya dengar. Public speaking cuma buat orang ekstrovert. Salah. Justru introvert banyak yang jadi pembicara hebat karena mereka lebih reflektif. Kalau grogi, berarti nggak cocok jadi pembicara. Salah juga. Semua orang bisa grogi, yang penting kita tahu cara ngatasinya. Di era digital, bentuk public speaking makin beragam. Sekarang nggak cuma di ruangan, tapi juga lewat layar. Zoom meeting, video TikTok edukatif, hingga podcast. Semua itu adalah platform baru untuk public speaking. Tantangannya? Perhatian audiens makin singkat, jadi kamu harus bisa menarik perhatian dari awal. Ada banyak tokoh inspiratif yang jago banget public speaking. Misalnya, Barack Obama punya intonasi, bahasa tubuh, dan storytelling yang kuat. Atau Najwa Shihab yang selalu tajam, elegan, dan terstruktur saat mewawancarai narasumber. Pertanyaannya sekarang, kenapa kamu perlu menguasai public speaking? Karena apapun jurusanmu, kamu pasti butuh menyampaikan ide. Entah itu di kelas, organisasi, tempat magang, atau bahkan nanti saat kerja. Bisa ngomong dengan percaya diri itu bukan cuma nilai plus, tapi bisa jadi pembeda utama kamu dengan kandidat lain. Jadi, teman-teman, public speaking itu bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Di video berikutnya, kita akan bahas teknik-teknik dasar public speaking, dari mengatur suara, bahasa tubuh, sampai menyusun konten yang menarik. See you in the next class. Dan ingat, setiap orang punya suara, tinggal bagaimana cara menyampaikannya.